Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilsa Hidayatun Sadia dengan NIM 0511150044 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah analisis dan visualisasi data, yang dimana kita diminta untuk menganalisa sebuah data menggunakan RStudio. Untuk tugas 2 ini kita diminta untuk menginstal beberapa package dan memanggil beberapa library-nya. Di sini kita diminta untuk menginstal beberapa package. Ada satu package yang kurang, yaitu untuk membuka file Excel-nya. Untuk tugas 2 ini formatnya itu adalah Excel. Di RStudio itu kita perlu menginstal package untuk membuka file Excel. Nah, di sini karena kebetulan saya sudah menginstal beberapa package yang ada di tugas 2, jadi saya tidak perlu lagi menginstalnya. Di sini saya cukup menginstal package untuk membuka file Excel. Untuk package-nya tuh seperti ini. Kita akan panggil library-nya. Langkah selanjutnya kita akan panggil data yang sudah kita download tadi di e-learning. Di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya perlu memanggilnya saja. Untuk memanggil datanya itu seperti ini kodenya. Selanjutnya kita perlu beri nama kolom yang ada pada file Excel-nya. Nah, untuk memberi nama kolomnya kita perlu sintaks seperti ini. Nah, di sini sudah saya beri nama. Jadi kita akan lihat datanya. Untuk memanggilnya dengan menggunakan perintah seperti ini. Nah, ini adalah data yang kita download tadi di e-learning. Kita akan lanjut ke soal nomor 1, yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Untuk file Excel-nya, tipe datanya itu adalah teks. Jadi, kita perlu mengkonversi tipe datanya menjadi number. Untuk mengkonversi data, perintahnya seperti ini. Nah, sudah kita konversi. Lalu kita akan lanjut untuk membuat histogramnya. Untuk kode perintah histogram itu seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk histogram kebahagiaan itu tampilannya seperti ini. Kita akan lanjut untuk interpretasinya. Di sini bisa diperhatikan bahwa polanya ini seperti lonceng. Yang pusatnya itu ada di tengah, di antara 3,9 atau hampir 4. Di sini bisa dilihat titik tertingginya itu ada di bagian tengah. Sebagian data yang ditampilkan pada tabel ini menunjukkan kebahagiaan tingkat menengah karena sisanya itu menampilkan data yang sedikit. Kesimpulannya, sebagian besar data ini menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan itu ada di bagian menengah, sementara kebahagiaan dengan tingkat terendah dan tertinggi itu sangat sedikit. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Di sini untuk scatter plot itu kodenya seperti ini. Nah, untuk tampilan scatter plotnya seperti ini. Di sini bisa dilihat untuk scatternya saya beri warna hijau dan untuk regresinya saya beri warna biru. Untuk interpretasinya di sini titik-titik ini cenderung naik, meski ada beberapa titik yang melewati pola. Namun ini kecenderungannya adalah naik.
Nah, di sini menunjukkan bahwa adanya hubungan linear, yaitu satu garis lurus ini. Untuk titik-titik yang melewati pola ini menandakan ada kebahagiaan yang tidak dapat didasari oleh pendapatan. Jadi ada hal lain yang mengakibatkan kebahagiaan itu terjadi. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nah, untuk kode regresinya itu seperti ini. Nah, untuk regresinya tampilannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Perhatikan di bagian P value ini, menunjukkan angka 22E16. Artinya hubungan ini sangat signifikan terhadap statistik. Jadi kemungkinan besar ini bukan kebetulan. Lalu bisa dicek di R-square ini. Nah, R-square ini 0,7447, yang jika dikonversi ke persen atau diubah ke dalam persen, menunjukkan nilai 74,5%. Nah, artinya kebahagiaan ini didominasi oleh pendapatan yang tinggi. Jadi meski ini bukan patokan utamanya. Jadi balik lagi, kebahagiaannya ini adalah faktor lain yang di luar dari pendapatannya. Lalu bisa dicek di residual standard error. Nah, di sini nilainya adalah 0,724. Ini maksudnya adalah standar deviasi dari rata-rata kebahagiaan. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi, kebahagiaan itu tidak hanya didasari dari pendapatan yang tinggi. Meski ada pendapatan tinggi tapi ada kebahagiaan rendah. Begitu pula sebaliknya, ada pendapatan rendah tapi kebahagiaan itu tinggi. Jadi ada faktor lain yang menyebabkan kebahagiaan itu terjadi. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas dan interpretasikan hasil plotnya. Nah, di sini untuk kodenya seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini bisa dicek untuk residual versus speed. Itu titik-titiknya terpusat di titik 0. Menunjukkan garis lurus meski ada beberapa titik yang melewati titik 0 di antara 2 dan min 2. Ini berarti asumsinya adalah homoskedastisitas itu relatif terpenuhi karena residualnya itu konstan garis lurus ini. Pada bagian QQ atau normal QQ bisa dicek ini garis titik-titiknya ini konstan ke atas dari min 3 ke 3 dan membentuk garis tunggal. Meski ada deviasi di ujung sini, tapi secara keseluruhan ini residualnya mendekati distribusi normal. Nah, asumsinya normalitas residualnya cukup terpenuhi. Lalu kita lanjut ke scale location. Nah, untuk scale location ini, titik-titik ini menyebar cukup merata sepanjang fit value. Meski tidak terlihat seperti pola yang jelas, tapi ini menunjukkan residual yang stabil. Lalu bisa cek di bagian terakhir, yaitu residual average. Ini sebagian titik berada di batas Cook. Bisa cek ini ada tulisan Cook, ada beberapa titik yang menonjol, misalkan di 248. Meski ini berpengaruh besar terhadap modelnya, tapi ini konstan, tetap menunjukkan garis lurus, meski ada beberapa yang lewat dari titik. Artinya ada semacam observasi yang berpengaruh yang perlu diperhatikan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu plot data points pada grafik. Yang kedua yaitu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Yang ketiga yaitu tambah persamaan untuk garis linear. Yang keempat yaitu beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Untuk kodenya itu seperti ini. Nah, untuk interpretasinya perhatikan, ada ekuivalen ini. Ini adalah nilai kebahagiaan ketika pendapatan itu 0. Artinya, meskipun tidak ada pendapatan ini, prediksi tingkat kebahagiaannya sekitar 0,21. Maksudnya gini, karena dalam kenyataan itu jarang ada pendapatan nilainya, sudah benar-benar 0. Ini sebagai titik awalnya terbentuk sebuah regresi. Nah, 0,71 ini atau X ini disebut sebagai slope. Ini dijelaskan sebagai setiap kenaikan 1 unit diprediksi meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,71 unit. Jadi, ini adalah hubungan positif.
Nah, semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi juga kebahagiaan menurut data ini. Hubungan ini linier, karena kebahagiaan itu naik seiring pendapatan dengan laju yang relatif konstan. Nah, karena slope-nya itu positif, bisa dikatakan bahwa ada korelasi positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan pada tugas 2 analisis dan visualisasi data ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.